Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Ketemu lagi sama gue di channel Yoga Mania dan kali ini gue sedang tidak membawakan storytelling. Tapi kebetulan kali ini gue lagi nongkrong dan ketemu teman-teman kerjaan yang dimana sehari-harinya mereka nih ngerjain kerjaan-kerjaan yang sifatnya ke ke koneksi internet. Jadi kerjaan mereka ini lebih sering di belakang server, di belakang data center, di mana kita tahu server data center biasanya sepi. Nah, di tengah-tengah sepinya lokasi kerja mereka, apa yang kerap kali terjadi yang mungkin jarang ya ada yang tahu apa sih sebenarnya yang sering terjadi di situ tuh, selain mereka ngoprek-ngoprek server, selain mereka ngoprek-ngoprek laptop gitu kan. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita tanya sama narasumber kita kali ini. Ada yang baju putih, Unai, halo. Sebelah gue ada Daus. Hey guys. Nah, mereka berdua ini nih yang sering ngerjain yang gitu-gitu tuh. Di data center, di server yang tempatnya sepi, dingin, nggak ada orang. Ada kejadian apa sih di dalam situ sebenarnya selain koneksi internet yang putus atau ada gangguan yang sifatnya internet ya, internet mati. Selain itu apa aja sih? Kita tanya langsung aja. Terus, Ya Pak. nah ya, Gimana Pak? apa aja sih sebenarnya yang sering terjadi? Karena gue juga kebetulan nih, gue sendiri juga kebetulan sering denger juga sih selentingan-selentingan kalau di sepinya ruangan-ruangan itu Sponsor lewat. Sepinya ruangan-ruangan itu tuh kadang-kadang suka ada sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding gitu. Sadap. Gimana pengalamannya? Mungkin siapa yang mau cerita? Dulu dari lo kalau dulu nih. Gimana? Dari gue dulu dah. Ya. Hal-hal aneh mungkin nih di dunia telco. Kayak gimana tuh hal-hal anehnya tuh? Banyak sih. Banyak cerita juga sih dari orang-orang yang suka di tower radio. Ah ya. Suka aneh-aneh. Oh ya, lo pernah di tower juga ya? Pernah gue Bang. Yang manjat-manjat nih. Enggak, gue cuma modal telunjuk doang Bang. Tunjuk, naik turun gitu ya. Iya. Jadi waktu itu tuh gue lagi ngebangun site itu di daerah NTT apa. Jauh tuh. Enggak. Lumayan. Jadi pada saat itu tuh gue nggak tahu ya dari dunia telco tuh atau orang-orang radio yang berhubungan sama shelter terutama tuh ada hal-hal yang ganjil lah gitu. Contohnya? Nah, pada saat gue ngebangun tower nih Pak, itu kan gue ngebangun dari awal. Ini kejadian tahun berapa dulu? Ini 2019. Oh, 2019. Oke, 2019 itu gue lagi ngebangun tower ya. Site. Nah itu tuh pada saat mulai pendirian tower itu menurut gue agak aneh sih. Anehnya? Ya karena kita kan masukin kaki tower nih, bikin fondasi ya. Fondasi itu udah angkur, udah kita ukur segala macam sesuai dengan layout sama desain. Gue nggak tahu kenapa pada saat itu sore ya, menjelang maghrib, itu di salah satu kaki tower itu nggak mau masuk. Enggak. Serius. Ada batu. Ukurannya salah kali. Enggak. Ukuran itu udah benar. Kita udah ukur dari tower A, B, C, D 4 kaki itu diagonal ya, itu normal. Sesuai dengan ukurannya lah. Itu enggak tahu kenapa tuh. 3 masuk nih, bisa 1 lagi menjelang maghrib. Itu enggak masuk sama sekali. Bentrok mangga masuk itu enggak, tiba-tiba ukuran enggak pas aja. Oh,
nggak pas. Terus Ya kita tapi ada yang ini nggak, besi-besinya ada yang mungkin ada bengkok, enggak ya? Besi angkur tuh udah kita Dan besi betul-betul pasti ya. Nggak mungkin bisa dibengkokin tangan kan? Enggak. Kali. Nah, itu berat. Jadi menjelang maghrib kita mau coba closing nih gitu progres hari ini. Iya. Nggak bisa. Nggak ketemu lah intinya. Nggak ketemu lah itu, nggak tahu kenapa. Nggak ngeplak gitu ya? Pas ya nggak ngeplak gitu untuk masuk. Ya udah nih karena kita di situ coba tanya nih Sama orang sekitar, warga lokal, warlo. Oh. Oke, warga lokal. Jadi Kamso, anak kampung sono. Jadi kita nanya tuh, Om, kira-kira gimana ya? Mau dilanjut apa gimana? Nah, tiba-tiba ada nih orang itu bilang, Om Luna, Om Luna beli kambing kasih potong sudah. Oh, oke, potong gitu. Kan gue bingung ya Pak. Itu saudara lu naik. Bilang Om, enggak. Jadi orang sana lah. Oh, Jadi gue manggil, gua kata lu gawe sama saudara. enggak lah saudara gue beda PT tuh. Oh iya. Nah, jadi kayak gitu. Gimana nih Om, gimana? Dia bilang, potong kambing, saya nggak tahu gitu. Saya juga baru beberapa bulan di sini kan. Oke. Ya coba itu Om Luna kasih potong di sini. Udah. Di situ tuh maksudnya ditawarin ya? Iya, di salah satu sisi tower yang bermasalah itu tuh, yang tadi nggak masuk. Siksa satu pedestalnya situnya. tuh, dari pedestal ke angkur kaki tower tuh nggak masuk tuh, nggak pas. Oh gitu. Ya udah, dia bilang, elah Om, tolong cari ini. Kan nggak ngerti juga nih saya nih. Oh ya udah, kata dia. Gue cariin, udah lewat maghrib Kambingnya. ya, udah lewat maghrib. Tuh kambing sedapatnya mungkin deh, masih kecil banget. Ya gitu, dipotong sama dia gitu di situ. Oh di tempat, dipotong di tempat. Iya, dipotong tempat, potong tempat di situ. Ya udah, terus Darahnya diminum. enggak. Iya, lucu. Apa sih namanya kalau kata orang dulu tuh minum darah? Marus. Makan terus. Jadi pas dipotong di situ kambingnya, udah kata dia tuh, Om coba angkat tuh kaki tower, pasang kembali. Udah, kita suruh nih teman-teman kan. Ayo coba angkat aja Bang. Angkat. Kita taruh di posisi yang sama tanpa ada perubahan tuh. Tanpa kita ukur ulang lagi segala macam. Itu cuma sekali ketok doang nih Pak. Sekali ketok doang. Itu langsung masuk kaki tower. Itu waktu motong ada jampe-jampe nggak, bacaan mantra apa? Gua nggak ngerti dah. Bahasa Tapi lu lihat motongnya? Oh iya. Gua ngeliat itu prosesnya gitu. Cuman ya udah. Malah gua suruh cari ustad, gua bingung ya. Di tengah hutan. Itu dia bilang mau kemana nih. Jadi akhirnya kita minta bantuan orang sono, gua nggak tahu deh dia tuh emang orang asli sana gitu kan. Ya udah kita percayain aja. Dan ternyata itu emang efektif. Tapi kalau dari lu sendiri secara logikanya sebenarnya masuk nggak sih? Itu kalau misalkan disambungin gitu banyak orang cerita, wah orang tower kalau denger ini harus jadiin sajian gitu. Percaya nggak percaya sih gua. Cuman pada saat itu gua ngeliat Karena kejadian itu jadi lu oh iya gitu bener ya? iya, entah mungkin konsentrasi kita yang turun, Iya. atau memang faktor lain nih. Gitu. Cuman kan kita udah ukur ulang segala macam dia gua itu masih nggak bisa masuk gitu. Nggak presisi lah. Si bandut digorok, darahnya bakal pelumas itu tower apa bagaimana sih nih darahnya emang? Terus iya kambingnya setelah dipotong itu Iya. buat apa gitu? Apakah cuma Dipotong, darahnya kan ngucur tuh situ tuh ke bagian sisi tower, kaki tower itu. Ya udah di situ diolah dagingnya gue nggak tahu deh. Kalau lu nggak tahu deh urusan kambingnya tuh ya? Jadi pada saat itu gue tuh cuma mikirin, oh gimana nih di malam penerangan kurang segala macam, tengah hutan. Apa nggak bisa kalau dikerjain besok paginya? Bisa, cuman karena bisa aja gini kita lanjut besok deh gitu. Cuman kayaknya penasaran aja Pak. Nah ini udah diukur dan segala macam, kok masih nggak masuk kayak gitu.
Karena kan resikonya itu harus bongkar semua nih kalau salah. Oh. Jadi kita buat matiin lagi tuh bisa lah, ini pas nih gitu, udah sesuai. Ternyata ya udah kita ngikutin saran dari orang sana, ya benar adanya masuk ke kaki tower. Nah akhirnya besok kan kita baru bisa membangun atau mendirikan tower. Setelah itu pendirian tower normal tuh. Normal. Nggak ada apa-apa lagi. Normal. Cuman Nah, tuh buat teman-teman yang masih main di tower, pernah nggak tuh ngalamin kayak gitu tuh? nah, Mungkin kalau ada yang pernah, boleh tulis di komen bawah, atau kalau mau dibikin cerita, silakan cerita, kirim ke email, ceritanya yang lengkap, nanti akan gue bikinin video storytelling. jadi ya. Terus kalau itu pengalaman waktu di Alor tuh, Waktu di Alor gue Pak di NTT. dalam rangka pendirian tower ya, Iya, ngebangun tower. buat ngebangun komunikasi di sana lah jaringan. Siap juga ya. Lalu udah ukur, pas kaki 4 udah ukur, masa tiba-tiba satu nggak pas. Lebih ke stres sih Pak. Stresnya? Maksudnya? Stres aja gitu. Oh kok begini ya, kok gini ya. Cuman kalau dihubung-hubungkan tuh dengan hal-hal yang kayak gitu, ya percaya aja kalau buat gua. Percaya nggak percaya, tapi ada gitu ya, kejadian depan mata lu lihat gitu kan. Iya, paling itu. Tapi lu pelopor tuh nih jadiin tower dan baru lu doang kejadiannya. Berarti Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada kali ya, orang-orang tower tuh. Pasti tuh udah ketemu shelter, CKD, troubleshoot. Yang lebih sering tuh ketika pointing sih rata-rata. Pointing apa? Pointing tuh kita udah mastiin, udah bener nih. Iya. Gitu. Cuman Ketitikan. iya dari poin A ke poin B, itu ya mungkin ada cerita juga di luar sana gitu kan, gue nggak tahu ya. Yang gue denger sih banyak yang kayak gitu. Oh lo harus diain ini bang, diain ini bang. Oh, ketika pointing nggak ketemu titiknya gitu kan. Harus sajin kayak gitu gitulah. Gue nggak paham sih. Cuman yang gue alamin waktu itu sih yang tahu doang. Iya juga ya. Tapi penampak yang ditampakin gitu pernah nemu? Ditampakin sih gue nggak pernah ya. Tampakin gue nggak pernah. Cuma kalau kayak ngerasa hal-hal yang kayak gitu mungkin ya. Ya sugesti aja kali karena gue ngerasa. Kalau lu? Terus? Kalau lu? cerita mistis, cerita mistis. Kismisnya dong. Kalau di dunia telekomunikasi kebetulan kan memang nggak pernah jadi orang lapangan ya Pak. Jadi itu dulu bagian kalau bahasa orang sekarang customer service lah. Cuman karena ceritanya pengen tahu gitu, pengen belajar. Pernah ngikut teknisi itu waktu itu. Itu jadinya tahun 2000, lupa sih tahun 2011 atau 2012 lah. Pernah ngikut teknisi jalan tuh. Itu waktu itu site-nya ada di area bandara. Ikut troubleshoot ke sana dan kebetulan case-nya karena memang ngejelimet, jadi mau nggak mau sampai larut malam tuh. Kejadiannya itu di jam 1 atau jam 2 malam. Karena ngejelimet, mau nggak mau lu turun ke lapangan? Bukan. Jadi case-nya harusnya kan mungkin kayak cuman nyambung kabel gitu. Nah itu startnya itu jam 10 malam. Cuman karena ternyata kendalanya bukan cuma di kabel, jadinya harus berlarut, jadi harus stay dulu. Gitu. Kita nggak bisa ninggalin lokasi. Kalau bahasa orang lapangan tuh dibilangnya nyangkut. Iya benar. Jadi nggak bisa balik lu kalau belum selesai gitu pekerjaannya. Ya udah tuh mau nggak mau yang namanya udah malam gitu kan. Tapi lu di back end masih di back end. Maksudnya di bukan di lapangannya, di data belakang layar lah ya. Belakang layar. Belakang laptop. Ya, customer service lah, suka terima telepon doang. Cuman karena penasaran jadi ngikut teman tuh teknisi. Udah waktu itu karena memang nunggu informasi dari pusat waktu itu kan, karena mungkin harus ada yang dikonflik atau apa gitu. Ya udah mau nggak mau nunggu sampai akhirnya kebelet deh tuh, pengen ke toilet. Nah itu posisinya di area bandara itu tuh kebetulan memang kayak semacam buat penyimpanan barang gitu lah, disebut kayak pos giro gitu. Nah itu jadi kalau udah malam sepi banget, cuma ada security 2 orang. Kayak gudang ya berarti ya? Kayak gudang gitu. Nah ketika nanya toilet sama security, dia bilang ada bang, cuman di atas. Di atas? Iya di atas, nggak apa-apa udah naik aja. Ada security-nya gitu kan. Ya karena mikir kagak tahu tempatnya juga, sempat minta temenin temen tuh berdua jalan ke atas. Pas udah ketemu toilet, nah tenang dah tuh, bisa nyetor akhirnya kan. Terus lagi boker, bilang ke teman, tungguin gue ya. Kata teman, ya udah gue tungguin ya. Cuman nggak lama mungkin temen yang di bawah itu, jadi lagi pas troubleshoot itu 3 orang. Iya.
Nah yang temen yang satu itu ngikut, dia bilang gue ke bawah dulu, dipanggil soalnya sama si A gitu. Kata dia ya udah dah gue turun dulu. Jadi tinggal sendiri Tuh di toiletan. Dani. Ya gimana masa namanya udah urusan kayak begituan maka belat liwat yang namanya debit-debitan mungkin ya namanya suges mah ada aja orang lampunya juga redup cuma ayam gitu. ya lampu sekedar Astrada lah Terus lagi aktivitas di toilet itu tiba-tiba karena kebetulan pintu toilet tuh di bawahnya kayak ada celah gitu jadi nggak sepenuhnya sampai ke bawah. Nah, tiba-tiba ada yang jalan itu arah kiri gitu kan manggil dah ngapain lo agak nyaut dia. Oh, setelah berbayang gitu. Iya. Lu pikir temen lu? Iya, makanya sautin, ngapain lu? Kagak nyaut dia nih. Iseng mikirnya kan ya. Udah tuh, pas nggak lama, agak balik-balik nih bocah nih dari sebelah sana karena modelnya toiletnya tuh kayak lorong gitu. Sana tuh kayak jendela gitu deh tuh. Karena mikir nih bocah nggak balik lagi nih, gitu kan ya. Udah tuh, jadi karena kepikiran itu, Suges buru-buru dah aktivitas toiletnya dah. Tuntas mah belum. Udah deh tuh akhirnya pas turun ke bawah ngomong tadi naik ya kagak oh kenapa emang nggak apa-apa biar nggak panik itu biar ya. nggak panik gitu. Sebenarnya mah udah ya ilaha illallah Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh sering banget kejadian nggak sih? kalau dibilang sering nggak tahu ya cuman kalau realnya ya pernah ngalamin hal itu sih cuman kalau ngobrol sama orang lapangan langsung ya mungkin kayak si Unai tadi ya ada aja sih ceritanya yang katanya dengar suara ayam apa sih anak ayam Pik gitu. Nah itu katanya ada kuntilanak tuh katanya mah gitu. Tapi pernah ditemuin? Ada yang bilang lihat ada yang bilang enggak sih. Enggak lu. Oh enggak alhamdulillah enggak pernah. Kalau ditemuin kira-kira gimana? Ya Minta nomor. konsultasi mungkin ke pakar-pakar ituan yang ngerti angka. Nah, tuh teman-teman. Jadi pada saat mereka ngelakuin pekerjaan-pekerjaan itu yang notabene mungkin tempatnya sepi, lampunya juga redup, remang-remang gitu kan, terus juga malam pengerjaannya biasanya malam ya rata-rata. Ya random sih, cuman lebih seringnya malam kalau yang Lebih keseringan malam ya. Nah itu kalau pasti gue yakin teman-teman apalagi yang teknisi, engineer pasti pernah lah ngalamin ada di situasi seperti itu. Nah kalau memang beneran pernah teman-teman pernah ngalamin itu, boleh komen di bawah, silakan. Nah gue ada lagi sebenarnya Pak cerita yang kedua. Gimana tuh? Kalau yang tadi makan ceritanya di lapangan lah ceritanya. Nah kalau ini kagak nih, ini kejadiannya di ruangan ya emang di ruangan office. Waktu itu sini sih sebenarnya ceritanya temen gitu. Cuman ketika dia cerita gitu sempat yang apaan sih lu? Sempat ngenyek lah gitu kan. Iya. Ya kalau mana ada wayanya begini namanya gelas muter sendiri gitu kan. Makanya bilang cerita begitu, gelas muter sendiri gitu. Maksudnya muter tuh? Ya. Bergerak apa? Geser apa gimana? Bergerak begini nih. Jadi bergerak begini, muter gitu ngibing. Tempatnya tetap agak geser dikit. Oh, oke. Terus pas dia bilang, ya lu nggak percaya, kagak percaya gue mau yang begituan mah. Nih lu lihat, jadi ternyata ke-record deh tuh sama CCTV di ruangan office-nya itu kan. Pas dia nunjukin, dah iya. Dia juga lagi fokus ke layar, sebenarnya ke layar laptop itu lagi fokus kerja. Cuma karena di sampingnya ada gelas, dia sempat kayaknya nih muter deh nih gelas gitu. Jadi dia sama dia tuh digeser lagi. Gak lama kata dia geser lagi. Cuma karena dia penasaran 2 kali. Karena dia penasaran akhirnya ngeliat CCTV dan ternyata memang tuh gelas muter sendiri. Seriusan. Ini kejadiannya sih baru ya. Itu malam kejadiannya? Lupa kok malam. Kayaknya sih Dan malam. itu dalam ruangan? Dalam ruangan. Maksudnya di ruangan masih itu banyak orang gitu atau gimana sih? Banyak orang sih enggak ya. Mungkin ada sekitar ya Beberapa lah ya. 5 orang gitu. Dan itu memang bener ngelihat langsung gitu. Kan kalau yang di YouTube itu mah kan kadang-kadang kalau namanya record gitu suka ada yang ngedit ya. Nah ini kan rekaman masih CCTV. Iya sih. Itu ngelihat bener-bener yang anjir muter beneran. Tapi ada kalau pasti kan di antara teman-teman lu pada nih mengalami kejadian itu, misalkan di satu ruangan, satu tempat, ada yang ngalamin kejadian kayak gitu. Besok malamnya atau malam-malam berikutnya begitu ada yang jaga gitu tuh,
Kalau sendiri mungkin nggak sih? Atau Suges berani nggak sih? iya kesuges nggak sih? Ya ke trigger lah pasti kan ya. Ya kemana habis kita begini di situ. Nah kita duduknya gak jauh beda. Makanya kadang-kadang kayak gitu-gitu mending gak usah tahu sekalian sih. Iya. Biar nggak yang jadi jiper-jiper banget. Atau ada nggak sih yang pernah ngelawan gitu maksudnya? Maksudnya ngelawan tuh dengan nantang gitu. bukan nantang, misalkan gini, lagi misalnya lagi kerja nih, ya, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak, gitu. Wah, lu jangan gangguin gua apa gini-gini. Kadang-kadang ada yang suka digalakin malah ya. Pernah nggak kayak ngalamin kayak gitu? Ada yang ngegalakin gitu? Belum berpikir sejauh itu sih Pak. Kalau gue ya, buat hal kayak gitu tuh kayaknya enggak deh gitu. Sedia payung sebelum hujan. Iya. Karena bingung mau pingsan kemana nih larinya nih gitu kan. Ya enggak, artinya kalau orang sudah nggak tahu ya, kalau menurut gua kalau orang sudah berani ngegertak gitu kan berarti harusnya udah punya nyali yang lebih lah istilahnya gitu ya. Ketika pun ditongolin juga ya nggak boleh lari harusnya sih, cuman nggak tahu juga mental orang kadang-kadang begitu ditongolin drop juga Itu. siapa yang mau. Itu sih kasih dan ternyata setan tuh gak cuman outdoor ya, indoor pun ada. Iya. Nggak tahu ya, mungkin emang seperti itu juga banyak cerita-cerita di dunia komunikasi sih gitu. Di dunia telco ya. Dunia telco tuh pasti banyak lagi gitu. Cuman gua nggak tahu ya. Nah sekarang gini, pernah nggak sih ngalamin kejadian yang kayak misalnya jaringan lah, kan lu pada sering udah familiar banget lah nih sama jaringan tiba-tiba yang harusnya dalam monitoring lu ini normal gitu kan, tiba-tiba ada aja nih di sisi customer ngerasain apa gitu, atau di monitoring normal tapi kok begitu lu lihat ada yang copot atau kebalikannya gitu, misalkan secara fisik kabel ada yang copot tapi kok jaringan normal nggak ada masalah, atau kebalikannya mungkin ini semua bagus tapi kok di monitoringnya berantakan gitu. Kalau yang kayak gitu tuh ada unsur-unsur kayak gitunya nggak sih, atau memang teknis aja gitu? Bisa teknis ya. Jadi memang sebenarnya ya orang-orang teknis kayak lu semua sebenarnya logis ya cara berpikirnya. Masih logis. Nggak dibelokin ke sana gitu kan? Enggak. Dan nggak mau juga ngebelokin ke sana ya? Jangan dong. Karena ketika kita ngasih alasan yang begitu, atasan pasti bakal mikir, alasan lu gitu. Bisa aja cara lu buat gawean. Ada Pak, jadi salah lagi. Iya benar juga sih. Gitu makanya ya kita. Gue pikir ada aja gitu. Kedua nih yang nunggu nih gimana gitu kan, barangkali gitu kan. Iseng gitu kan. Tapi kalau kecuali yang nggak berhubungan sama kerjaan tapi di sekitaran lu mungkin iya ya. Ya, kayak misalkan lagi kerja tiba-tiba kok bulu kuduk berdiri sendiri nih misalnya gitu kan. Nah itu gue pernah kejadian lagi Pak. Banyak juga. Jadi gue ada kejadian lagi. Gue ingat sempat ngikut teman benerin di ruang server lah ceritanya. Kondisinya lagi pas berdua doang tuh. Sebelum ngikut itu memang pernah dengar teman katanya dengar suara yang kata itu dan apa? Ayam meeting. Oh iya. Ayam big. Iya. Memang kan karena itu cerita doang gitu. Memang ngayal doang gitu. Nah waktu itu sempat ikut temen tuh pengen tahu yang namanya bentuknya modem atau apa-apa gitu kan. Karena kan namanya di balik layar, yang di balik layarnya suka nggak tahu nih bentuk kabelnya tuh kayak gimana sih, bentuk modemnya tuh kayak gimana sih. Akhirnya ngikut tuh. Nah lagi pas ngikut itu berdua tuh sama temen. Pertama tuh lagi pas temen lagi troubleshoot nih. Nah gue paranin dia tuh. Itu caranya gimana sih? Nah nih ntar lu kalau gue bilang reset ya. Oh ya itu masih duduk berdua tuh. Caranya ntar begini gitu. Oh, ketika dia lagi nerangin gitu tuh, gue jadi fokus yang ngeliat yang perkataan yang lain juga kan. Terus nggak lama nanya ke dia tuh, berarti gue tinggal cabut colok aja nih ya. Temen nyaut gitu kan. Nyaut gitu doang. Iya nyaut. Oh gitu. Oke deh. Gak lama dia datang dari arah yang berlawanan. Lalu dari mana? Nah kan gue bilang tadi gue ke belakang dulu. Emang lu ngomong ya? Gitu tuh. Jadi orang gue udah bilang. Artinya pada saat lu ngomong ini begini ya, bukan temen lu dong. Oh, Makanya. Apa yang bilang, lu ini yang bohongin gue lihat. Kagak lu apaan sih lu? Udah ini fokus dulu gitu.
Ternyata habis selesai troubleshoot itu keluar, dia langsung ngomong kalau dia kayak begitu nggak usah diceritain apa kata dia. Gila. Emang apa sih? Udah dah lu kalau lagi troubleshoot begitu mendingan diem aja dulu. Lu pakai mau ngejelasin makanya gue bilang udah dah fokus dulu gitu. Itu malam kejadiannya malam. Oh malam lagi aja itu mah. Padahal kan gue bingung ya, yang namanya Dacin makan dingin ya, data center tuh. Iya. Kuat aja tuh demi. Itu sih. Itu ada yang putus banget. Bahkan yang kita tahu mah iya. Baju cuma selembar. Dan dia bawain kan dia pakai selimut rebongan. Kan emang banyak sih di dunia telepon itu kalau angkat ada lagi angkat lu kali ini didudukin setan jadi gitu. Istilah-istilah kita ada ya. Oke nih gitu settingannya nih. Belum pasti yakin tapi kok nggak tembus nih kenapa. Ya itu kalau di lapangan tuh yang pernah gua lakuin ya tapi diain aja sajen gitu. Sajen itu bentuknya macam-macam. Kayak keraknya kita ya. Kopi punya aja iya. Tapi rokok ditaruh aja di pojokan gitu. Akhirnya rokok itu juga nyala sendiri. Ada kayak gitu juga. Cuma kalau sekarang makanya kagak bisa Pak. Iya. Kita sekarang ngasihnya tuh kudu aplikasi Shopee Pay Later baru mau tuh agennya. Oh tidak boleh juga. Mantrai juga tuh. Iya. Namanya demi juga ngikutin zaman. Kali ya. Tahu Bang. Curious ya. Jadi gitu teman-teman. Ya mungkin itu tadi sekelumit cerita teman-teman teknisi, teman-teman engineer yang sering ngelakuin troubleshoot baik di lapangan maupun di ruangan, di ruang server, ruang data center ya. Kurang lebih seperti itulah cerita mereka. Ada nggak yang pernah ngalamin? Gue yakin sih pasti ada. Bohong aja kalau nggak ada. Nah, jangan malu, jangan takut. Lo tulis aja cerita lo dan kirim email ke gue. Nanti akan gue bikinin storytelling. Tapi lengkap ya, bikinin ceritanya dari mulai jalan ceritanya dari mulai awal sampai kejadian sampai akhirnya seperti apa. Atau bahkan ada yang sampai berkelanjutan, lu sudah sampai pulang ke rumah masih diikuti dan segala macamnya, boleh banget ceritanya. Oke? Gue tunggu cerita lu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya gue juga semakin semangat bikin videonya dan mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang lain, terutama teman-teman engineer, teknisi yang sedang kerja di lapangan mungkin bisa mempersiapkan mental supaya lebih pede, lebih yakin dan kerjanya juga beres. Gitu. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.